Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Abu Nazib dengan NIM A0312211138. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai chapter 10, Market Power and Monopoly and Monopsony. Artinya itu kekuatan pasar, monopoli, dan monopsoni. Sebelum dilanjut, saya menjelaskan sedikit dulu apa itu pasar monopoli dan monopsoni. Jadi, pasar monopoli adalah pasar di mana produsennya satu biasanya, dan pembelinya itu banyak. Sedangkan pasar monopsoni itu merupakan pasar di mana pembelinya cuma sedikit atau satu, sedangkan penjualnya itu banyak atau produsennya itu banyak. Oke, lanjut. Nah, kayak ini adalah tabel yang menunjukkan total, marginal, and average revenue. Bisa dilihat pada saat harganya 6, kuantitas yang terjual itu tidak ada, sehingga total revenue tidak ada, marginal revenue tidak ada, dan average revenue juga tidak ada. Kemudian jika kita turunkan harga dari $6 menjadi $5, maka kuantitas yang terjual adalah satu, sehingga total revenue kita menjadi 5 dan marginal revenue kita menjadi $5, dan average revenue kita juga $5. Kemudian jika kita turun lagi harganya dari $5 menjadi $4, maka kuantitas yang terjual adalah 2, kemudian total revenue kita menjadi $8, marginal revenue kita adalah $5, dan rata-rata pendapatan kita adalah $4. Kita turunkan menjadi $3, juga sama, kuantitas yang terjual adalah naik menjadi 3 yang terjual, pendapatan menjadi $9, kemudian marginal revenue 9 menjadi $1, dan average revenue menjadi $1. Kemudian jika dengan kita turunkan menjadi 2 dan 1, misalnya pada saat diturunkan menjadi $1, maka kuantitas yang terjual adalah 5, dengan total revenue menjadi $5, namun marginal revenue ternyata menjadi menurun, menjadi negatif 3, dan average revenue hanyalah 1. Nah, total revenue ini didapatkan dari pengkalian antara P dan Q, antara harga dan kuantitas. Misalnya ketika harganya 5, yang terjual 1, pasti total revenue-nya juga 5. Ketika harganya 3 misalnya, yang terjual adalah 9, kuantitas yang terjual adalah 9, maka total revenue kita menjadi 9. Sedangkan marginal revenue ini didapatkan dari selisih antara uh, peningkatan dari total revenue pada saat mungkin harganya uh, ada pada saat mungkin price-nya 6, kan total revenue-nya 0. Nah, ketika harganya 5, total revenue-nya ada 5, maka marginal adalah 5 dikurang 0 sama dengan 5. Begitu juga pada saat pendapatannya 4, total marginal revenue-nya adalah 3, didapat dari 8 dikurang 5. Begitu juga dengan pada saat harganya $2, total marginal revenue didapat dari 8 kurang 9, hasilnya negatif 1. Sedangkan average revenue didapatkan dengan cara membagi total revenue dengan harga. Ketika harganya 5, yang terjual kan total revenue-nya kan 5. Ketika harganya 5, total revenue-nya kan $5, sedangkan yang terjual adalah satu kuantitasnya. Nah, average revenue didapat dengan cara membagikan total revenue dibagi kuantitas, itu 5 dengan 1. Kemudian misalnya pada saat harganya $4, yang terjual adalah 2, dengan total revenue adalah $8, maka average revenue adalah total revenue dibagi dengan kuantitas, yaitu 8 dibagi dengan 2, hasilnya $4. Begitu juga dengan saat harganya mungkin $1, yang terjual adalah 5 unit, maka total revenue kita adalah $5, 1 dikali 5, dan average revenue kita adalah 1, yaitu total revenue dibagi dengan harga, 5 dibagi 1, hasilnya adalah 1. Oke, next ini adalah kurva average and marginal revenue, atau pendapatan rata-rata dan pendapatan marginal. Nah, pendapatan dan rata-rata dan marginal ini bisa kita lihat ditampilkan pada saat kurva permintaan, di mana P sama dengan 6 dikurang Q. Nah, artinya apa? Pada saat ini gambar ini memplot pendapatan rata-rata dan marginal untuk tabel yang sebelumnya, untuk tabel 10.1. Untuk tabel yang ini dia memplot
pendapatan rata-rata untuk tabel ini. Nah, kurva permintaan ini ada garis lurus, dan dalam hal ini kurva pendapatan marginal memiliki dua kali kemiringan kurva permintaan pada saat, dan perpotongannya itu adalah sama. Oke, next. Eh, ini adalah kurva mengenai keuntungan yang dimaksimalkan ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Ya, ya betul. Jadi ki ki bintang yang di bawah itu, yang di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 itu adalah tingkat output di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Jika suatu perusahaan menghasilkan output yang lebih kecil, misalnya katakanlah Q1, dengan dia mengorbankan beberapa keuntungan karena pendapatan tambahan yang diperoleh dari memproduksi dan menjual unit antara Q1 dan Q bintang melebihi biaya produksinya. Demikian pula dia itu memperluas output dari Q bintang ke Q2 yang akan mengurai keuntungan. Kenapa? Karena biaya tambahan akan melebihi pendapatan tambahan. Artinya marginal cost itu dia itu melebihi marginal revenue. Nah, bisa dilihat juga pada kurva ini, garis X itu kuantitas dan garis Y itu harga. Garis merah ini adalah MC dan AC, marginal cost dan average cost, dan garis biru adalah marginal revenue dan demand. Nah, pada tabel ini, pada gambar ini, kurva permintaan pasar itu adalah D. D itu adalah kurva pendapatan rata-rata perusahaan monopoli. Ini menentukan harga per unit yang diterima oleh perusahaan monopoli sebagai fungsi dari tingkat outputnya. Bisa kita lihat juga kurva pendapatan marginal MR ini sesuai dengan biaya kurva rata-rata dan marginal AC, average cost, dan MC atau marginal cost. Pendapatan marginal dan biaya marginal sama pada kuantitas Ki bintang, sama pada kuantitas yang Ki bintang yang tengah itu. Kemudian dari kurva permintaan itu kita dapat menemukan harga P bintang yang sesuai dengan kuantitas Ki bintang ini. Nah, pada gambar ini juga jumlah yang lebih besar pendapatan marginal ini kemudian akan melebihi biaya marginal. Jadi pendapatan marginal ini akan melebihi biaya marginal, yang dalam hal ini jika perusahaan monopoli memproduksi lebih sedikit banyak dari Q1, maka dia akan menerima laba ekstra yang dapat dari marginal revenue dikurangi marginal cost. Dan dengan demikian dapat meningkatkan laba totalnya. Kemudian pada gambar ini juga jumlah yang lebih besar pada Q2 juga tidak dapat memaksimalkan keuntungan ternyata. Pada kuantitas ini biaya marginal ternyata melebihi pendapatan marginal. Oleh karena itu, jika perusahaan monopoli memproduksi lebih sedikit kurang dari Q2, itu akan meningkatkan keuntungan totalnya yang didapat dari MC dikurangi oleh MR. Nah, kemudian keuntungan ini bisa lebih banyak lagi dengan cara dia tuh mengurangi output sepenuhnya pada Ki bintang. Nah, keuntungan yang meningkat dicapai dengan memproduksi Ki bintang dibandingkan Q2 yang diberikan oleh luas kurva bagian bawah yang menunjukkan MC dan di atas kurva MR antara Ki bintang dan Q2. Oke, next. Bisa juga dilihat pada yang ditunjuk ini, pada Q1 ini loss profit from producing too little, kerugian pendapatan dari memproduksi terlalu sedikit pada Q1 dan menjual terlalu tinggi pada saat P1. Kemudian yang bagian kedua itu adalah loss profit atau kerugian keuntungan dari memproduksi terlalu banyak Q2 dan menjual pada harga yang terlalu rendah pada harga P2. Ini kebalikan garis yang ditunjuk warna orange ini, kuning ini menunjukkan kerugian yang berkebalikan. Jika mungkin pada Q1 kerugian keuntungan itu diperoleh dari saat karena memproduksi terlalu sedikit Q1 dan menjual terlalu tinggi harganya pada saat P1. Nah, yang kedua ini karena dia itu kerugian keuntungan karena dia memproduksi terlalu banyak pada Q2 dan menjual terlalu rendah harganya pada saat P2.
Next. Jadi ini adalah kurva contoh laba yang maksimisasi. Bagian A ini menunjukkan pendapatan total, revenue, dan total biaya atau cost dan keuntungan. Eh, Perbedaan di antaranya. Kemudian di bagian B ini menunjukkan pendapatan rata-rata dan marginal, dan biaya rata-rata dan biaya marginal. Em, Penerimaan marginal adalah kemiringan kurva pendapatan total, dan biaya marginal adalah kemiringan kurva biaya total. Keluaran yang memaksimal keuntungan Ki Bintang adalah 10, di mana titik itu adalah pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Pada tingkat output ini, kemiringan kurva laba ini adalah nol karena tadi sama. Karena kenapa dibilang nol? Karena pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, dan kemiringan kurva pendapatan total dan biaya total adalah sama. Kemudian laba per unit itu adalah $15. Kemudian perbedaan antara pendapatan rata-rata dan biaya rata-rata, karena 10 unit produksi, maka keuntungannya itu menjadi $150. Nah, pada gambar ini, khususnya 10.3 ini, ketika perusahaan menghasilkan sedikit atau tidak ada output, laba negatif karena adanya biaya tetap. Keuntungan meningkat seiring dengan kinerja yang kuantitas yang meningkat, mencapai maksimum pada saat $150, di mana kuantitas sama dengan 10, dan kemudian berkurang sebagai Ki saat lebih ditingkatkan. Nah, pada titik laba maksimum, kemiringan kurva pendapatan dan biaya adalah sama. Nah, pada gambar bagian B-nya itu menunjukkan kurva pendapatan rata-rata dan marginal yang sesuai, serta kurva biaya rata-rata dan marginal. Pendapatan marginal dan biaya marginal ini berpotongan di titik Ki bintang pada saat Ki sama dengan pada saat Ki 10. Pada saat Ki bintang sama dengan 10. Pada kuantitas ini, biaya rata-rata adalah $15 per unit, bisa dilihat di gambar, dan eh, harganya itu adalah $30 per unit. Jadi keuntungan rata-ratanya adalah, kita kurangi saja, $30 dikurangi $15 sama dengan $15 per unit. Karena 10 unit terjual, maka keuntungannya adalah 10 dikali $15 sama dengan $150. Nah, pendapatannya ini bisa lihat pada bagian profit. Next. Kurva selanjutnya adalah kurva shifts in demand atau pergeseran permintaan. Jadi pergeseran kurva permintaan itu ternyata menunjukkan bahwa pasar monopolistik tidak memiliki kurva penawaran, artinya tidak ada hubungan antara hubungan satu ke satu antara harga dan kuantitas yang diproduksi. Misalnya pada bagian A itu kurva permintaan D itu bergeser ke kurva permintaan baru D. D1 bergeser ke D2, kemudian eh, kurva pendapatan marginal baru atau MR2 itu ternyata dia memotong biaya marginal pada titik yang sama dengan kurva pendapatan marginal yang sebelumnya atau MR1. Oleh karena itu, output yang memaksimalkan keuntungan tetap sama meskipun harga turun dari P1 ke P2. Nah, kemudian pada bagian B itu, kurva pendapatan marginal baru itu atau MR2-nya itu, dia itu memotong biaya marginal pada tingkat output yang lebih tinggi pada Q2. Tetapi karena permintaan sekarang lebih elastis, maka harganya itu akan tetap sama. Nah, di bagian kedua gambar ini, kurva ini adalah kurva permintaan yang awalnya pada D1. Eh, Pada bagian A itu, kurva ini permintaan itu digeser ke bawah dan diputar. Permintaan baru dan kurva pendapatan marginal ditampilkan sebagai D2 dan MR2. Eh, Bisa kita lihat pada MR2 ini memotong kurva biaya marginal pada titik yang sama dengan harga MR1. Akibatnya, kuantitas yang dihasilkan eh, tetap sama walaupun harga jatuh ke P2, sedangkan pada bagian B itu kurva permintaan digeser ke atas dan diputar. Nah, kurva pendapatan marginal baru MR2 ini memotong kurva biaya marginal pada kuantitas yang lebih besar pada Q2 dibandingkan Q1.
Tetapi pergeseran turun permintaan sedemikian rupa sehingga harga yang dikenakan itu ternyata harga yang sama persis. Nah, selanjutnya adalah efek pajak efek pajak pada monopolis atau pajak eh, pengaruh pajak cukai terhadap monopolis. Nah, dengan adanya pajak T per unit, maka biaya marginal itu efektif perusahaan itu pasti akan meningkat. Istilahnya kita bilang markup harga meningkat sebesar T dari T awal ke MC plus T, dari MC menjadi MC plus T akibat adanya pajak. Dalam contoh ini, kenaikan harga delta P itu lebih besar dibandingkan kenaikan pajak T. Nah, gambar ini juga menunjukkan eh, hal di mana pada saat Q0 dan P0 itu adalah kuantitas harga sebelum dikenakan pajak. Nah, kemudian pada saat telah dikenai pajak adalah berubah menjadi Q1 dan P1 di mana kuantitasnya menjadi menurun dan harganya menjadi meningkat ternyata. Oke, selanjutnya adalah kurva produksi with two plants atau produksi dengan dua perusahaan. Eh, Kurva ini menunjukkan bagian X itu kuantitas, bagian Y itu merupakan harga, ada bagian merek itu adalah demand, bagian merek itu adalah cost, ada marginal cost 1, marginal cost 2, dan marginal cost tax atau T. Kemudian ada yang garis biru adalah demand atau marginal revenue. Nah, sebuah perusahaan itu dengan dua pabrik atau dua perusahaan itu memaksimalkan keuntungan dengan cara dia itu memilih tingkat output Q1 dan Q2 sehingga marginal revenue yang bergantung pada total output itu sama dengan biaya marginal untuk setiap pabrik yaitu pada saat MC1 dan MC2. Nah, pada gambar ini juga begitu. Kemudian kita pindah ke uh, oke, maaf, sebelumnya yang pajak ini kurva ini juga menunjukkan adanya prinsip untuk perusahaan dengan dua pabrik di mana MC1 dan MC2-nya itu adalah kurva biaya marginal untuk dua pabrik. Eh, Kita pindah ke kurva selanjutnya. Ini adalah produksi dua eh, dengan dua pabrik yang kayak tadi. Maksud saya tadi itu yang ini adalah mengilustrasikan prinsip untuk perusahaan dengan dua pabrik di mana MC1 dan MC2 ini adalah kurva biaya marginal untuk dua pabrik. Next. Nah, ini adalah kurva untuk permintaan untuk sikat gigi. Nah, bagian A ini menunjukkan permintaan pasar untuk sikat gigi, sedangkan bagian B ini menunjukkan permintaan sikat gigi seperti terlihat oleh perusahaan A. Nah, pada harga pasar saat $1,5, elastisitas permintaan itu adalah 1,5. Nah, perusahaan A ini bagaimanapun melihat kurva permintaan itu yang jauh lebih elastis itu adalah DA, karena adanya persaingan dari perusahaan lain dengan harga 1,5 dolar ini perusahaan A ini permintaannya menjadi elastis sejumlah -6 dan bagaimanapun perusahaan A ini memiliki kekuatan monopoli di mana harga yang menghasilkan laba adalah $1,5 yang ternyata melebihi biaya marginal. Nah, pada bagian A itu bisa kita asumsikan eh, misalnya ada 4 perusahaan yang memproduksi agregat 20.000 sikat gigi per hari, di mana masing-masing perusahaan itu 5.000 dan menjualnya masing-masing seharga $1,5. Bisa kita lihat bahwa permintaan pasar relatif tidak elastis. Bisa kita lihat bahwa pada harga $1,5 permintaan ini elastis permintaan adalah 1,5. Kemudian pada saat di bagian B-nya itu kurva ini menunjukkan permintaan perusahaan D DA itu jauh lebih elastis daripada kurva permintaan pasar. Nah, eh, perusahaan itu mungkin bisa memprediksi bahwa eh, bahwa dengan menaikkan harga dari $1,5 menjadi $1,6, maka penjualannya akan turun.
Katakanlah misalnya yang awalnya 5.000 unit menjadi 3.000 unit akibat adanya kenaikan harga dari 1,5 dolar menjadi 1,6 dolar. Karena kenapa konsumen itu membeli lebih banyak sikat gigi dari perusahaan lain karena harganya lebih murah. Eh, Jika semua perusahaan menaikkan harga menjadi 1,6, maka penjualan perusahaan A akan turun menjadi 4.500 saja. Karena beberapa alasan, penjualan tidak akan turun ke nol pada pasar persaingan sempurna. Oke, ini adalah kurva elastisitas permintaan dan markup harga. Markup di mana P, MC itu lebih besar daripada P, sama dengan dikurangi kebalikan dari elastisitas permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Jika permintaan perusahaan elastis pada gambar A, seperti pada gambar A, maka markup kecil dan perusahaan memiliki sedikit kekuatan monopoli. Kebalikannya berlaku jika permintaan relatif dan elastis dapat ditunjukkan oleh gambar bagian B. Nah, gambar bagian A dan B ini mengilustrasikan eh, kondisi di mana misalnya kalau mengingat perkiraan elastisitas permintaan perusahaan, manajer itu ternyata dapat memperhitungkan markup yang tepat. Jika elastisitas permintaan perusahaan besar, maka markup ini akan kecil eh, dan kita dapat mengatakan bahwa perusahaan memiliki kekuatan monopoli yang sangat kecil. Nah, jika elastisitas permintaan perusahaan yang sangat kecil, maka markup ini akan menjadi besar dan perusahaan akan memiliki kekuatan monopoli yang lebih besar. Next. Nah, ini adalah deadweight loss from monopoly power atau kerugian bobot mati dari kekuatan monopoli. Nah, persegi panjang dan segitiga yang diangsur ini menunjukkan perubahan surplus konsumen dan produsen ketika bergerak dari harga dan kuantitas yang kompetitif, PC dan QC, dengan harga dan kuantitas monopolis, PM dan QM, karena harga yang lebih tinggi konsumen itu mengalami kerugian pada bagian A dan B, dan keuntungan dialami oleh produsen bagian A dan C, sedangkan bobot pada bagian B dan C itu merupakan bobot mati atau deadweight loss. Nah, gambar ini juga menunjukkan kurva pendapatan rata-rata marginal serta kurva biaya marginal untuk perusahaan monopoli. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan berproduksi pada titik di mana pendapatan marginal itu sama dengan biaya marginal, sehingga harga dan kuantitasnya sama dengan PM dan QM. Nah, dalam pasar yang kompetitif, harga itu harus sama dengan biaya marginal, sehingga harga dan kuantitas yang kompetitif itu PC dan QC itu ditemukan di persimpangan atau di perpotongan kurva pendapatan rata-rata permintaan dan kurva biaya marginal. Next, ini adalah kurva regulasi harga. Jika kita lihat, jika dibiarkan sendiri, jadi perusahaan monopoli itu berproduksi pada QM dan PM. Nah, ketika pemerintah memperlakukan batas harga misalnya sebesar P1, pendapatan rata-rata dan marginal perusahaan itu adalah konstan dan sama dengan P1. Nah, untuk tingkat output hingga Q1. Untuk tingkat output yang lebih besar, berlaku kurva pendapatan rata-rata dan marginal asli. Oleh karena itu, kurva pendapatan marginal yang baru adalah garis ungu tua. Saya lihat ada garis ungu tua antara P1 dan P1 yang memotong kurva biaya marginal di Q1. Ketika harga diturunkan menjadi PC, pada titik di mana biaya marginal memotong pendapatan rata-rata, output meningkat hingga menjadi QC. Jadi output itu berkembang menjadi QC. Dari QM menjadi QC, ini adalah output yang akan dihasilkan oleh industri yang kompetitif. Nah, gambar gambar atau kurva ini juga mengilustrasikan regulasi harga di mana PM dan QM adalah harga dan kuantitas yang dihasilkan tanpa adanya regulasi, yaitu titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Sering kita misalkan harganya itu diatur tidak boleh lebih tinggi daripada P1. Nah, untuk menemukan output yang memaksimalkan laba di perusahaan, kita itu harus menentukan dulu bagaimana kurva pendapatan dan rata-rata dan marginalnya itu dipengaruhi oleh sebuah regulasi. Nah,
Gambar ini juga menunjukkan kurva pendapatan marginal baru perusahaan sesuai dengan kurva pendapatan rata-rata yang baru yang ditunjukkan juga oleh garis ungu antara Q1 dan P1 tadi. Oke, next. Ini adalah kurva mengatur harga monopoli alami. Jadi perusahaan adalah monopoli alami. Kenapa? Karena sebuah perusahaan itu memiliki skala ekonomi, yaitu penurunan biaya rata-rata dan marginal di seluruh rentang outputnya. Jika harga diatur menjadi PC, dan maka perusahaan akan kehilangan uang dan keluar dari bisnisnya. Kemudian jika kita menetapkan harga di bagian PR, maka akan menghasilkan output sebesar yang mungkin konsisten dengan sisa bisnis perusahaan. Nah, keuntungan berlebihnya itu adalah nol. Nah, gambar ini juga adalah monopoli alami yang biasanya muncul ketika ada skala ekonomi yang kuat. Nah, jika perusahaan diwakili oleh angka angka tersebut tadi, yang dipecah menjadi dua perusahaan yang bersaing, masing-masing pemasok masing-masing perusahaan itu memasok separuh biaya, separuh pasar, biaya rata-rata untuk masing-masing perusahaan itu akan lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan eh, oleh monopoli awal. Nah, gambar ini juga bisa kita lihat karena biaya rata-rata menurun di mana-mana biaya marginal itu selalu berada di bawah biaya rata-rata. Kita lihat biaya marginal itu selalu berada di biaya marginal selalu berada di bawah biaya rata-rata. Biaya rata-rata jika perusahaan tidak diatur itu akan menyebabkan menghasilkan QM dan dijual seharga PM. Next, ini adalah kurva pembeli kompetitif yang dibandingkan dengan penjual kompetitif. Nah, pada bagian A itu pembeli kompetitif itu mengambil harga pada harga pasar pada P bintang seperti yang kita lihat. Nah, oleh karena itu pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata adalah konstan dan sama. Sedangkan kuantitas yang dibeli ditemukan sama dengan menyamakan harga dengan nilai marginal atau permintaan di dalam permintaan. Nah, bagian B itu menunjukkan penjual kompetitif juga mengambil harga seperti yang ditunjukkan. Pendapatan marginal dan pendapatan rata-rata adalah konstan sama. Jumlah yang dijual ditentukan ditemukan dengan cara menyamakan harga dengan biaya marginal. Nah, lebih lanjut bagian A ini mengilustrasikan biaya tambahan untuk membeli satu unit barang itu bisa kita sebut dengan pengeluaran marginal. Nah, pengeluaran marginal itu tergantung pada apakah kita itu pembeli kompetitif atau pembeli dengan kekuatan monopsoni. Misalnya kita itu adalah pembeli yang kompetitif, dengan kata lain kita itu tidak memiliki pengaruh terhadap harga barang. Nah, pada bagian 10A ini juga menunjukkan jadwal nilai marginal, yaitu ketika kurva permintaan, di mana berapa banyak barang yang harus dibeli dan berapa banyak dan bagaimana kita harus membeli sampai nilai marginal dari unit terakhir itu sama dengan pengeluaran marginal untuk unit tersebut. Dengan demikian, kita harus membeli kuantitas Ki bintang di persimpangan kurva pengeluaran marginal dan permintaan. Nah, pada bagian B ini menunjukkan bagaimana penjual persaingan sempurna memutuskan berapa banyak yang akan diproduksi dan dijual. Lanjut, ini adalah kurva monopsionis buyer atau pembeli monopsionis. Nah, kurva penawaran pasar itu adalah kurva pengeluaran rata-rata monopsionis AE. Karena pengeluaran rata-rata meningkat, pengeluaran marginal berada di atasnya. Kuantitas pembelian monopsionis Q bintang M ini di mana pengeluaran marginal dan nilai marginal atau permintaan itu berpotongan. Harga yang dibayarkan per unit P bintang M kemudian ditemukan dari kurva rata-rata pengeluaran atau penawaran. Nah, dalam pasar yang kompetitif, harga dan kualitas PC, harga dan kuantitas PC dan QC itu keduanya lebih tinggi. Mereka itu ditemukan pada titik di mana pengeluaran rata-rata atau penawaran itu dan nilai marginal atau permintaan itu berpotongan. Next. Nah, ini adalah kurva monopoli dan monopsoni. Kurva ini menunjukkan analogi yang erat antara monopoli dan monopsoni. Pada bagian A, perusahaan monopoli memproduksi di mana pendapatan marginal berpotongan dengan biaya marginal. Pendapatan rata-rata melebihi pendapatan marginal, sehingga harga melebihi biaya marginal. Nah, pada bagian B itu, pembeli monopsionis sampai pada titik di mana pengeluaran marginal berpotongan dengan nilai marginal.
pengeluaran marginal melebihi pengeluaran rata-rata, sehingga nilai marginal itu pasti akan melebihi harga tadi. Nah, pada lebih jauh, pada gambar bagian A ini, monopsoni itu lebih mudah dipahami jika kita bandingkan dengan monopoli. Bagian A dan bagian B ini mengilustrasikan perbandingan. Nah, jika kita ingat bahwa seorang monopolis itu dapat mengenakan harga di atas biaya marginal karena menghadapi permintaan yang miring ke bawah, atau kurva pendapatan rata-rata, sehingga pendapatan marginal itu lebih kecil daripada pendapatan rata-rata. Eh, sehingga pada Eh, nah, kemudian menyamakan biaya marginal dengan pendapatan marginal itu menghasilkan kuantitas Ki bintang. Ternyata kurang dari apa yang diproduksi di pasar kompetitif yang dengan harga tertentu P bintang yang lebih tinggi pada harga PC. Nah, pada bagian B ini menunjukkan situasi monopsionis di mana ada monopsionis yang dapat membeli barang dengan harga di bawah nilai marginalnya karena menghadapi penawaran miring ke atas atau pengeluaran rata-rata kurva itu, atau pengeluaran rata-rata kurva. Jadi untuk monopsionis itu pengeluaran marginal itu lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rata-rata. Next. Selanjutnya adalah eh, gambar mengenai kekuatan monopsoni, pasukan elastis versus pasukan tidak elastis. Kekuatan monopsoni itu bergantung pada elastisitas penawaran. Ketika penawarannya elastis, misalnya ditunjukkan oleh gambar bagian A, maka pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata itu tidak jauh berbeda, sehingga harga mendekati apa yang terjadi di pasar kompetitif. Nah, kebalikannya, pada gambar B itu berlaku ketika penawaran itu terjadi elastis. Nah, gambar A dan B ini mengilustrasikan kasus di mana dalam pasar yang kompetitif, harga dan nilai marginal adalah sama. Namun, pembeli dengan kekuatan monopsoni dapat membeli barang dengan harga di bawah nilai marginal. Sejauh mana harga diturunkan di bawah nilai marginal tergantung pada elastisitas penawaran yang dihadapi oleh pembeli. Jika penawaran sangat elastis, atau ES-nya besar, maka penurunan harga akan kecil dan pembeli akan memiliki sedikit kekuatan monopsoni. Nah, sebaliknya, jika penawaran sangat inelastis, penurunan harga akan besar dan pembeli akan memiliki kekuatan monopsoni yang cukup besar. Next, ini adalah gambar kerugian bobot mati dari kekuatan monopsoni. Nah, persegi panjang A ini dan segitiga yang di akhir ini menunjukkan perubahan surplus pembeli dan penjual ketika bergerak dari harga dan kuantitas yang kompetitif PC dan QC dengan harga dan kuantitas monopsonis atau PM dan QM. Nah, karena baik harga maupun kuantitas itu lebih rendah, terjadi adanya peningkatan surplus pembeli atau konsumen yang ditujukan oleh bagian A dan B, kemudian surplus produsen eh, itu pada bagian A dan C, dan sedangkan bagian B dan C ini adalah kerugian bobot mati. Yang lebih jauh, kurva ini menunjukkan pengeluaran rata-rata dan marginal, serta kurva nilai marginal untuk monopsionis. Keuntungan bersih monopsionis itu dimaksimalkan dengan cara membeli kuantitas QM pada harga PM, sehingga nilai marginal sama dengan pengeluaran marginal. Dalam pasar yang kompetitif, harga sama dengan nilai marginal. Dengan demikian, harga dan kuantitas yang kompetitif PC dan QC ditemukan di mana kurva pengeluaran rata-rata dan nilai marginal itu berpotongan. Next. Mungkin itu saja dari saya mengenai chapter 10 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.